Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu lagi, Dok, di cuaca yang cerah sekali ini. Gimana? Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Baik teman-teman, menambah materi-materi selanjutnya dari sesi ngobrol herbal ini, saya Apoteker Ben Basar dengan Dokter Ina akan membahas materi yang ini nggak ada habisnya kalau diomongin ya, Dok ya. Ini paling banyak kasusnya. Masyarakat kita tentunya juga karena pola hidup ya, Dok. Pola hidup yaitu tentang penyakit kencing manis atau diabetes ya, atau terjadinya peningkatan gula darah dalam tubuh. Baik, Dok, menyingkat waktu, bisa dijelaskan apa itu diabetes? Silakan, Dok. Wah, ini emang menarik ya, karena diabetes ini ternyata urutan 5 terbesar ya di dunia loh, Indonesia. Berarti Indonesia itu terbanyak ya kasus-kasus ini. Nah, diabetes sendiri berarti adalah meningkatnya kadar gula yang lebih dari normal. Biasanya penyakit ini kronis dan jangka panjang. Jadi kalau tiba-tiba orang itu dapat dia gulanya itu tinggi, biasanya nggak detik itu dia tinggi. Jadi itu ada proses, sehingga sesudah itu beberapa tahun kemudian baru dia divonis diabetes gitu. Nah, diabetes ini ada 2, diabetes yang tergantung insulin dengan yang tidak tergantung insulin ya. Yang tergantung insulin ini memang sel beta pankreasnya udah rusak ya, udah terlalu banyak rusak sehingga dia insulin yang dihasilkannya sedikit, atau memang dia nggak ada sama sekali. Itu dari lahir atau pas perjalanan hidup terjadi rusak, Dok? Biasanya sih bisa karena trauma pankreasnya rusak, bisa juga tuh ada sempat bisa tapi rusak ya. Tabrakan pankreasnya rusak, atau memang karena virus atau bakteri atau karena penyebab lain bisa juga. Yang kedua adalah memang yang terbanyak ini yang nggak tergantung insulin. Jadi insulinnya tetap ada tapi nggak bisa dipakai. Nah, sebabnya apa tuh nggak bisa dipakai gitu kan? Nah, itu karena terjadi resistensi insulin. Jadi orangnya biasanya ada faktor resikonya, misalnya orang-orang yang obesitas, emang punya riwayat dalam keluarga ya, emang dia makanannya juga dia banyak mengandung gula gitu ya, kadarnya udah tinggi. Nah, itu yang menyebabkan gulanya itu, insulinnya itu tidak bisa dipakai. Jadi gulanya nggak bisa jadi energi ya, jadi insulinnya nggak bisa dipakai, namanya resistensi insulin. Kemudian gejalanya sih yang umum sih, yang kebanyakan ya banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kenapa sih, Dok, saya kan udah minum obat gula, tapi kok kenapa saya masih banyak makan, atau kenapa sih saya udah jarang makan tapi gula tetap tinggi gitu kan ya. Nah, kalau yang banyak makan biasanya orang itu banyak ya mengeluarkan kalori di kencingnya, sehingga dia lebih lagi banyak makan lagi gitu, karena si ginjal tadi udah nggak sanggup tuh nyaring gula ya, yang gula yang udah tahunan mungkin berlebihan banget, sehingga si ginjal udah nggak sanggup, sehingga gulanya itu keluar di kencing, makanya dibilang kencing manis gitu. Semakin banyak kalori yang dikeluarkan di kencing itu, semakin lapar. Makan gitu. lagi. Makan lagi. Nggak selesai dong. Nggak selesai. Terus komplikasi jangka panjangnya apa kalau begitu ya, terus? Kalau komplikasi jangka panjangnya pastinya bisa ke organ-organ, semua organ ya. Capean. Iya, betul. Nah, kedua adalah banyak minum, karena dia kencing-kencing terus, jadi dia banyak minum. Buat ganti cairan tadi ya. Nah, kemudian kebanyakan kasus ini kan yang jadi pertanyaan, kenapa sih, Dok, saya makan banyak tapi tetap lemes? Ya karena tadi nggak bisa digunakan gulanya yang dimakan itu sebagai sumber energi ya. Padahal banyak gitu. Padahal yang jadi anak kunci itu adalah si insulin yang bisa merubah dia jadi energi. Nah, kemudian kita cari ilustrasi nih, Mas Ben. Umpamanya ini ya, ini nih gelas ini nih sebagai pembuluh. Nah, ini nih sebagai darahnya umpamanya. Nah, ini andai kata darah ini kental karena kebanyakan gula, ya otomatis dong dia alirannya akan melambat. Dia setiap pembuluh itu akan melambat.
Nah kalau udah melambat, otomatis yang tersampaikan itu jadi ada keluhan di organ tersebut. Bisa juga ada penyumbatan karena saking lambatnya gitu. Tapi kalau dia gulanya tetap terjaga, umpamanya dia tetap sakit gula tapi dia terkontrol betul. Selain dia minum herbal yang bagus, kemudian dia juga olahraga, pola hidupnya diatur banget, makanannya diatur, dia nggak kenapa-napa. Jadi gulanya ini tetap tidak membuat dia menjadi kental. Nah sesudah gulanya ini banyak di darah dan menyebabkan penyakit macam-macam, belum lagi pembuluhnya. Pembuluhnya orang diabetes itu kaku dan tebal. Jadi tebal. Kurang jadi elastis berarti ya? Nggak elastis, betul. Jadi dia lebih memudahkan untuk terjadinya sumbatan-sumbatan, hambatan. Nah, diabetes ini juga kan hampir seluruh darah pasti di tubuh kita pasti ada dapat darah kan, gitu. Nah, nggak ada di tubuh kita tuh yang nggak dapat darah tuh nggak ada. Nah, darahnya yang ada gulanya ke semua semua organ. Cuman ada pembuluh darah kecil, ada pembuluh darah besar. Nah, pembuluh darah kecil kebanyakan tuh pasien-pasien yang ngeluh kesemutan, baal-baal, kebas-kebas. Nggak kedapatan darah, lambat. Nggak masuk lewat sana. Sampai situ lambat. Kemudian dia pembuluhnya juga udah kaku, jadinya ini otomatis jadi lebih kesemutan lagi, lebih baal lagi, kebas ya. Bahkan kalau ke pembuluh darah kecil bisa ke retina ya, itu udah kelas kronis ya. Jadi penglihatan juga berkurang, kemudian bisa terjadi impotensi ya yang ditakutin sama orang-orang gitu. Nah kalau di pembuluh darah besar yang ditakutin kan jantung, ginjal, emang itu pembuluh darah besar yang kena gitu. Nah sekarang kelihatannya berat banget ya dok kalau udah komplikasi ya. Sebenarnya sih orang kadang-kadang ngomongnya, dok ini sebenarnya bisa sembuh nggak sih? Nah itu mungkin Pak Ben tuh solusinya sebenarnya gimana? Ada nggak herbal untuk memperbaiki sel beta pankreas ya? Mudah-mudahan ada ya. Kalau di kedokteran itu kan udah gula, rutin minum gula ya. Jadi orang tuh kadang-kadang aduh mau minum obat juga udah bosen ya. Mungkin ada solusi, insya Allah ada solusi. Nah terapi ibadah yang paling bagus sih puasa Ramadan. Karena di penelitiannya puasa Ramadan 20 hari lebih itu memperbaiki sel beta pankreas. Ya mudah-mudahan itu solusi ya, sehingga kita bisa menjaga kadar gula itu untuk tetap stabil dengan puasa Ramadan. Tapi kalau untuk non muslim biasanya disarankan untuk puasa lebih dari minimal 20 hari. Ya itu dalam satu hari minimal 10 jam. Yaitu mudah-mudahan dia bisa memperbaiki sel-sel beta pankreasnya. Ini kalau ini di bulan apa aja bebas nih yang? Ya kalau yang non muslim bulan apa aja bebas. Tapi sebenarnya Ramadan kepikiran dong sama kita, apa jadinya ya kalau nggak ada puasa Ramadan? Pastinya kita banyak yang lebih banyak lagi yang berjatuhan ya untuk diabetes ini. Kemudian akupuntur memang harus rutin minimal seminggu 2 kali. Ada titik khusus memang untuk diabetes ya di Torakal 8 ya. Di Guanxiasu dan bekam. Bekam bisa orang diabetes di bekam? Bisa, nggak usah takut asal gula darahnya lagi terkendali ya. Titiknya gimana? Nggak boleh banyak-banyak juga? Apa ada khusus gitu? Nggak usah banyak-banyak sebenarnya kalau titik sih gitu, asal dia mencapai tujuan aja di organnya. Ya bisa dengan organ yang sama dengan akupuntur gitu, dan dia sebulan sekali. Sebulan sekali cukup ya? Cukup insya Allah untuk memperbaiki ininya ya supaya bisa terpakai gulanya itu. Nah sekarang gimana nih Pak Ben? Herbal-herbalnya untuk diabetes? Pengobatannya kadang bisa seumur hidup pasien itu kalau kimia ya. Itu dia tuh kan sedih banget deh rasanya. Memang seolah-olah tidak ada harapan selain menggantungkan ya, padahal tadi bisa diupayakan dengan mengatur pola hidup dan lain-lain ya. Apalagi kalau memang teman-teman herbal lover ini memilih herbal ya sebagai upaya untuk mengontrol. Nah, iya betul. Nah, sebenarnya mungkin udah pada tahu tuh dok, lawannya manis apa dok? Pahit. Sebenarnya udah secara herbalnya berarti harus yang pahit-pahit ya. Ada pendapat ke arah sana ya betul dok. Saya pernah ada cerita menarik dok mengenai
kuis waktu itu, waktu di Kemenkes seminar jamu. Kuis door prize-nya itu blender dok, saya ingat banget. Pertanyaannya ini, herbal apa yang berkhasiat diabetes? Tentunya kan audiens rebutan menjawab sesuai pengalaman mereka kan. Saya tadinya nggak tertarik, udahlah biarin orang-orang di belakang ada jawab pertama kumis kucing dok. Dan itu menurut saya benar, bisa maksudnya ya, bisa di buku Alam Sumber Kesehatan ada, di buku Badan POM yang pedoman rasionalisasi juga ada. Tapi kok nggak diterima ya sama siapa panitia. Kemudian saya mulai tuh mencari perhatian panitia, ternyata nggak ditunjuk dari tengah. Dia jawab tapak darah. Saya bilang bisa, tapi kok nggak mau panitianya tuh. Di buku ini tapak darah nyebutin buat yang kencing manis. Akhirnya saya naik bangku, saya di akhirnya mendapat perhatian panitia. Ya bapak, Sambiloto, bener. Jadi rupanya ada semacam choice pilihan pertama dok. Pilihan pertama untuk pengobatan diabetes, bukan berarti yang tadi nggak bisa. Jadi apalagi nanti kalau dokter ngecek di buku formularium obat herbal asal Indonesia dok. Di situ Kemenkes ngeluarin harapannya untuk tenaga kesehatan memandu untuk milih biar nggak terlalu pusing, terlalu banyak pilihan di masyarakat. Gitu. Down dosisnya. Jadi Sambiloto pilihan pertama. Jadi Sambiloto ini memang memenuhi kriteria untuk tadi dok, yang kriteria pertama menurunkan kadar gula darah dan merangsang pelepasan insulin endogen tadi yang butuh. Ketiga merangsang kepekaan reseptor. Jadi insulin kan yang tipe 2 tadi udah ada. Ditangkepin sama dia tuh insulinnya. Yang terakhir menghambat peruraian karbohidrat. Jadi di buku ini nanti teman-teman bisa baca di buku Pedoman Rasionalisasi Badan POM. 4 mekanisme itu loh yang akhirnya menjadi dia first choice-nya. Gitu. Kalau yang lainnya kan teman-teman bisa pilih yang pahit lagi, biasanya pasangannya Brata Wali ya. Kesini-sininya dok yang terkenal itu yang baru-baru nih ya, yang nggak baru banget sih tapi kayak daun insulin. Ya, Gitu. daun insulin. Daun insulin nggak terlalu ini nggak ya, terlalu bagaimana? Populer ya, tapi di produk maksudnya nggak terlalu menurunkan gitu, gimana? Itu mungkin variasi biologis sih dok, tergantung dosis juga. Harus tergantung dosis dan mungkin racikannya juga ya, ya, betul, harus sesuai. Betul. Nah, kalau ciplukan gimana? Nah, ciplukan, herbal ciplukan ada di pilihan 9. Jadi kalau di buku formularium itu ada 9 herbal dok, salah satunya pare, Sambiloto, ciplukan masuk tuh. Brata Wali yang pahit-pahit. Ternyata memang walaupun umumnya yang pahit karena alkaloid, tapi bisa juga yang enggak, asalkan ada bukti empiricalnya ya. Termasuk pare kan kita tahu pahit ya, daun paya tuh pahit. Memang secara gampangnya sih itu yang pahit, tapi ya. Nah ini kalau mau dicoba, saya ada catatan ramuan bisa kalau emang mau kayu manis. Sambiloto sedikit aja nih, 0,25 gram aja dok. 0,25 gram itu seperberapanya puyer gitu ya, dipisahin sedikit. Karena itu bukan masalah apanya ya. Kadang itu saya sering nyebutin gini, mengobati tapi terasa menyakiti. Maksudnya mengobati tapi tersiksa gitu dok, sampai pahit. Kita cukup sedikit. Makanya yang kapsul lebih banyak, yang diabetes lebih sering yang kapsul karena tertutupi dibanding yang teh ya. Nah, yang teh. Jadi kalau yang belum berikhtiar dengan Sambiloto bisa dicoba itu ya, tunggal dulu. Tapi kalau misalkan yang mau kalau ada tanamannya boleh dicoba. Nah, pahit banget. Pahit banget ya. Ciplukan tadi bener dok, ada catatannya dia merangsang pelepasan insulin ya. Mangkudu bagus tuh dok. Perangsang kepekaan reseptor ada 2 dicatat itu, sambung nyawa. Dan namanya aja sambung nyawa dok. Plus mahkota. Padahal banyak tuh, tinggal dipetik. Oh iya betul. Ya. Ya paling banyak itu dok. Yang lainnya jinten hitam pasti kita tahu kalau kita muslim wajib ini mah diminum untuk semua, mensupport ya. Kemudian bawang putih, daun salam, kelabet juga masuk tuh dok di buku Badan POM ya. Kayu manis ya bisa, kayu manis. Daun salam mungkin. Daun salam ya ada juga dok, daun salam. Nah itu yang saya bilang akhirnya karena kebanyakan jadi pusing kan, makanya dibatasi sama Kemenkes 9 herbal pilihan. Yang tadi tuh untuk diabetes tuh ada tuh Sambiloto, bahkan ya itu saya menang dapat mixer gara-gara iya. Jadi kalau mau racikannya apa-apa pastikan ada Sambilotonya dok. Itu yang pertama. Gitu ya. Iya. Itu karena obat drug of choice. Drug of choice ya betul. Ya mungkin itu dok herbal-herbalnya, teman-teman herbal lover bisa coba tadi ya. Silakan diulang-ulang penjelasan tadi dokter Ino sudah menjelaskan dengan sangat gamblang ya.
tentang bagaimana perjalanan penyakit ini kalau tidak diobati secara awal ya. Iya, betul. Parah, tapi sebenarnya setiap penyakit ada obatnya ya. Bahkan kalau teman-teman lihat penelitian kayak ciplukan ya, itu bisa memperbaiki sel beta pankreas di tikus yang pankreasnya dirusakin. Nah, itu katanya tuh. Tapi memang kalau Jadi manusianya sebenarnya ini sih, dok, mungkin insya Allah kedepannya itu ciplukan bisa memperbaiki sel beta pankreas. tinggal uji klinisnya ke manusianya aja sih dok. Kalau ke hewannya udah percaya, silakan menerapkan yang praktisnya dulu, udah alhamdulillah. Silakan coba sendirilah, coba sendiri ciplukan sambiloto tuh, bagus dok ya. Ya, mungkin ada lagi yang baru populer kemarin dok, sarang semut dok. Gara-gara ada ya, kayak semut ya umbi, jadi seolah-olah semut masuk, wah ini nih semut ngasih tahu nih buat diabetes, ternyata kasih coba, benar berkasih ada secara praktis ya dok. Kan ada gula, ada semut, ternyata ada sarang. Nah, itu termasuk herbal ya? Herbal sarang betul, umbi-umbian ya. Ternyata mungkin memang banyak sekali pilihannya. Teman-teman bisa mulai dari yang bisa dicari ya. Kayaknya sambiloto udah mulai gampang ya. Banyak. Kalau di jamu kelewat mungkin pahitan ya namanya. Dia ada pahitan atau rebusan kali ya. Rebusan ya. Dengan bentuk sediaan simplisia rebusan. Sama mungkin pola hidup ya. Mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Ya, baik dok, menarik sekali pembicaraan diabetes mah nggak bisa sebentar ya dok. Lama banget ini. Itu mah menarik banget. Menarik banget. Mungkin nanti ada video part kedua, mungkin dokter kita bisa bahas lagi lebih dalam lagi tentang pertanyaan-pertanyaan dari pasiennya dokter mungkin ya, bagaimana penanganan lakukan. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan kita tentang diabetes dan herbal ya. Terima kasih dokter Ina atas penjelasannya. Saya mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.